Kami hadirkan informasi selanjutnya. Seiring dengan penerapan PPKM level 4, pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperketat aturan di pasar tradisional. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah merilis keputusan Gubernur nomor 925 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4. Salah satu yang diatur dalam ketentuan ini adalah pembatasan jam operasional di pasar tradisional yang dibatasi hanya beroperasi maksimal hingga jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ketentuan operasional pasar tradisional ini berlaku selama periode 21 Juli hingga 25 Juli mendatang. Sebelumnya dalam masa PPKM darurat, pasar tradisional masih diperbolehkan beroperasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi terkait ya, pemerintah pusat telah membagi PPKM darurat dibagi 4 level, level 1, 2, dan 3 dan 4 ya. DKI Jakarta memberlakukan level 4 sebagaimana sudah kita laksanakan selama ini, yaitu ada pembatasan-pembatasan seperti yang sudah ada, yaitu yang sektor esensial dan sektor kritikal ya. Kemudian yang kedua juga non esensial non kritikal yang tidak diperkenankan bagi kantor. Ada pembatasan bagi restoran, rumah ibadah, juga kita minta ibadah di rumah ya. Jam pasar swalayan sampai jam 20, pasar tradisional sampai jam 13.00, semuanya pembatasan jam operasional dan pembatasan kapasitas dan penyekatan-penyekatan yang diberlakukan di Jakarta dan sekitar Jakarta semata-mata dimaksudkan untuk memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh warga Jakarta. Jadi kita sukseskan perpanjangan ini sampai tanggal 25 Juli. Kita berharap dalam beberapa hari ini ada penurunan yang signifikan. Untuk memantau bagaimana kondisi pasar tradisional setelah adanya pembatasan jam operasional di PPKM level 4, berikut liputan reporter Yohana Gabriela dan juru kamera Agung Setia dari Pasar Tradisional Rawamangun, Jakarta Timur. Rawamangun, Jakarta Timur. Dan memang pemerintah saat ini menerapkan aturan PPKM level 4 di mana untuk pasar tradisional hanya diperbolehkan buka hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat atau hingga jam 1 siang saja. Dan untuk kapasitas juga hanya diperbolehkan 50%. Lalu bagaimana sih pendapat pedagang di tempat ini mengenai aturan yang berlaku tersebut? Bagaimana nasib mereka? Sekarang kita akan tanyakan langsung ke pedagang ayam di sini, pemirsa. Selamat siang, Ibu. Siang. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Siswiati. Ya. Ibu, untuk penerapan PPKM yang baru yang hanya diperbolehkan sampai jam 1 siang saja ya Bu ya, dan hanya 50% saja nih pembeli yang bisa datang. Nah, dagangan Ibu kondisinya saat ini bagaimana sih Bu? Ya, sangat menurun ya. Sepi Mbak sekarang. Memang menurunnya perbedaannya seberapa jauh Bu? Dari sebelum pemberlakuan aturan sampai yang sekarang ini? Ya, 50% lah. Perbedaannya 50%? Iya. Biasanya dapat berapa sih Bu dan sekarang berapa? Motongnya maksudnya? Kurang lebih iya. Kurang lebih ya, biasanya kan motong bisa 100, sekarang kadang 40. Iya. Oke. Tapi penerapan ini kan memang untuk kesehatan kita bersama ya Bu ya. Nah, tapi Ibu sendiri sebetulnya setuju nggak sih Bu dengan aturan ini? Ya, setuju juga sih. Setuju, ya. Apa ya Bu ya? Ya. Tapi dengan pendapatan yang sekarang yang mungkin mulai sepi ya Bu, Ya. masih bisa nggak sih Bu untuk memenuhi kebutuhan keluarga di rumah? Ya kurang Mbak. Nggak kebagi yang lain ya. Kalau untuk makan cukup, cuma untuk yang lain nggak kebagi. Iya. Oke, harapan Ibu gimana sih Bu untuk kedepannya nih Bu? Ya harapannya mudah-mudahan nih corona cepat selesai lah, cepat bersih lagi, bisa normal kembali seperti dulu gitu. Iya. Terima kasih Bu atas waktunya, sukses selalu dan sehat-sehat ya Bu. Ya pemirsa, demikian tadi untuk pendapat para pedagang di tempat ini yang diwakilkan oleh Ibu Susiati. Dan sekarang kita akan menanyakan bagaimana sih untuk pembeli di tempat ini, apakah mereka setuju atau tidak? Tetap bersama saya. Bagaimana nih pendapat Mbak Andit mengenai penerapan PPKM yang sekarang pasar hanya dibuka sampai pukul 1 siang saja? Kalau untuk kebutuhan pokok sih biasanya kan memang kalau orang belanja pagi ya. Jam 10, saya sengaja belanja agak siangan tuh biar agak kosong gitu. Jadi sebenarnya kalau buat saya pribadi sih ya, PPKM apa enggak tuh nggak ada pengaruhnya, cuman jam 1 itu gitu. Lalu kalau untuk mendapat kebutuhan ini tidak ada pengaruhnya di tengah PPKM ini? Nggak ada.
Tapi kalau melihat sekarang ada penerapan PPKM yang baru, apakah masih ada rasa takut untuk berbelanja ke pasar tradisional? Takut tetap, makanya saya belanjanya tuh agak siang sama seminggu sekali aja paling gitu. Kalau terpaksa banget seminggu 2 kali paling gitu. Pemirsa, demikian pendapat mengenai aturan PPKM yang berlaku, baik bagi para pedagang dan juga pembeli. Memang aturan ini cukup berdampak bagi mereka, bukan hanya untuk mal saja, melainkan pasar tradisional pun juga terdampak. Mereka memiliki penurunan penjualan yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Namun diharapkan aturan PPKM level 4 ini tetap diberlakukan ataupun dijalankan dengan baik bagi seluruh pihak hingga kita bisa memberantas virus corona. Dari Jakarta, Yohana Gabriela Agung Setia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Anda berada, karena kesehatan pulih, ekonomi bangkit.